subscribe to my channel. And also press this bell icon. Big Bang dalam Quran. Para ilmuwan menjelaskan bagaimana jagat raya ini terbentuk. Mereka menyebutnya Big Bang. Dan kata mereka, awalnya hanya ada satu nebula primer yang kemudian terpisahkan oleh sebuah ledakan besar yang disebut Big Bang, yang membentuk galaksi pecahan, bintang-bintang, matahari dan bumi yang kita tinggali ini. Muslim datang dengan Surat Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Muslim berkata, bayangkan, informasi ini yang baru kita ketahui saat ini. Quran telah mengatakannya 1400 tahun lalu. Muslim dengan semangat untuk membuat Quran kelihatan sains. Tak sadar, fakta bahwa teori Big Bang meniadakan konsep penciptaan. Jika Big Bang itu benar, maka kisah penciptaan dan Adam Hawa pastilah salah, dan sebaliknya. Muslim sebaiknya belajar dulu teori Big Bang sebelum berkomentar. Teori Big Bang menetapkan bahwa sekitar 13,7 miliar tahun lalu, sebuah ledakan yang maha besar memulai jagat raya ini. Sebelum kejadian ledakan itu, semua energi yang belakangan berubah menjadi materi dipadatkan dalam satu titik maha kecil, bukan nebula. Ledakan ini tidak hanya melahirkan partikel-partikel yang menghasilkan materi, tapi juga melahirkan ruang dan waktu. Inilah caranya Big Bang terjadi. Big Bang sebenarnya terdiri dari sebuah ledakan di dalam ruang itu sendiri, tidak seperti sebuah ledakan bom, di mana pecahan-pecahan berterbangan keluar. Semua galaksi-galaksi tidak mengelompok bersamaan dan bersatu, tapi malahan Big Bang menaruh dasar-dasar bagi jagat raya. Dengan begitu gagasan tentang memisahkan langit dan bumi tidak berarti. Apa yang dikatakan Quran? Surah Al-Anbiya ayat 30. Langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Ini bukan pengibaratan dari Big Bang. Ini adalah penjiplakan dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian 1 ayat 6-9. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu, dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Jadi jika ini sebuah keajaiban, pujian harus diberikan pada Bible, bukan pada Quran. Ini kisah, seperti juga yang lainnya, yang dipinjam dari Bible. Jadi jelas Muhammad tidak bicara tentang Big Bang, dia mengulang kisah Bible. Surah Al-Anbiya ayat 30 juga menimbulkan masalah lain. Ayat ini menentang surat Fusilat ayat 11. Kemudian, dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya, dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku, dengan suka hati, atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Jadi mana yang benar tentang penciptaan? Apakah langit dan bumi digabungkan bersama, dan Allah memisahkan mereka, atau mereka asalnya terpisah, dan Allah menyuruh mereka bersatu? Tentu saja dua-duanya salah. Bumi ada di dalam langit, dan menjadi bagiannya, keduanya tidak bersatu, ataupun terpisah. Quran memberi dua versi penciptaan, yang saling bertentangan, dan keduanya juga salah secara sains.